Halo Family Seeker, baru-baru ini Kencu dirumorkan telah didepak dari grup FC dan tur konser grup tersebut akan dilanjutkan tanpa dirinya. Jadi kalau rumor ini sampai benar, sekarang FC akan menjadi Fsan atau F3. Bagaimana cerita yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Seperti kita tahu pada tanggal 12 Juli yang lalu, FC muncul sebagai bintang tamu di konser Mayday. Konser ini diadakan di Taipei Dome. Untuk info, Mayday ini adalah grup band asal Taiwan. Saat itu Jerian, Vic Chow, Vanessa Wu dan juga Kencu tampil bersama dengan vokalis utama Mayday. Dan mereka membawakan lagu ikonik FC yang berjudul Meteor Rain. Untuk info, penampilan mereka ini adalah penampilan pertama mereka setelah FC bubar pada tahun 2009. Maka penampilan tersebut memicu harapan bahwa keempatnya akan menggelar konser untuk merayakan 25 tahun debut mereka pada tahun depan. Seperti kita tahu, FC ini pertama kali dibentuk pada tahun 2001. Maka tahun depan atau tahun 2026 adalah tahun ke-25 mereka. Namun harapan itu tampaknya harus pupus. Kenapa? Karena menurut kabar Kencu ini mempunyai perilaku yang agak bermasalah dan sering melakukan pelanggaran kerahasiaan. Ia sering mengumbar detail naskah konser dalam siaran langsungnya. Dan ia selalu mengabaikan peringatan dari tim produksi. Serta ia sering melontarkan komentar yang bisa memecah hubungannya dengan anggota FC yang lain. Hal ini diduga membuat Jerian, Vic Chow dan juga Vanessa Wu menolak tampil sepanggung dengannya. Kira-kira komentar apa yang pernah Kencu lontarkan sampai-sampai komentar tersebut dinilai bisa menghancurkan hubungannya dengan anggota FC yang lain. Beberapa hari setelah konser dengan Mayday tersebut, Kencu memberikan pernyataan resmi dalam siaran langsungnya di Douyin. Kencu mengungkapkan bahwa alasan mereka bisa bersatu kembali di atas panggung semata-mata karena permintaan vokalis utama Mayday yang bernama Asin. Asin ini ingin membawa kembali kenangan indah dari masa muda mereka. Karena itu Kencu mengaku bahwa ia merasa tersentuh oleh niat baik Asin ini. Maka akhirnya ia pun setuju. Kencu juga berkata bahwa pada awalnya untuk kepentingan konser, mereka berempat sempat membuat sebuah grup chat. Tapi kemudian Kencu keluar dari grup chat tersebut. Ia berkata bahwa 4 orang dengan 4 manajemen yang berbeda itu rumit banget. Kencu merasa diskusi di antara mereka berempat tidak efektif dan lebih baik menyerahkan urusan konser kepada pihak penyelenggara. Tidak hanya itu, Kencu juga menghapus nomor kontak anggota FC yang lain dari HP-nya karena mereka bertiga tidak pernah menghubunginya selama 2 tahun terakhir ini. Dan hal ini adalah sesuatu yang biasa ia lakukan kepada siapapun juga yang tidak pernah menghubunginya dalam kurun waktu 2 tahun. Meskipun begitu, Kencu menegaskan bahwa tidak ada permusuhan di antara mereka. Dia berkata bahwa sekarang mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka kalau saling menghubungi sesekalipun akan terasa aneh. Jadi intinya Kencu mengungkapkan bahwa ia tidak berteman dekat dengan anggota FC yang lain. Kencu secara jujur mengakui bahwa menjadi anggota FC bukanlah pengalaman yang membahagiakan untuknya. Ini bukan karena anggota FC yang lain kurang baik terhadapnya, tapi karena ia merasa tidak cocok berada di industri hiburan ini. Ternyata dia tidak merasa bahagia berada di dunia hiburan ini. Saat ditanya oleh fansnya, kalau begitu mengapa ia masih bertahan di dunia hiburan jika tidak menyukainya? Maka Kencu balik bertanya seperti ini, memangnya kalian tidak pernah melakukan sesuatu yang kalian benci, tapi tetap harus dijalani demi pekerjaan? Ia kemudian menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah tidak membutuhkan FC untuk mencari nafkah. Mungkin itulah beberapa komentar Kencu yang dianggap cukup kontroversial yang bisa menyinggung anggota FC yang lain. Namun pada tanggal 15 November 2025 ini,
Kencu menangis di konser solonya di Yangjiang, Guangdong. Saat membawakan lagu Somewhere in Winter, Kencu tiba-tiba tampak emosional. Ia menangis terseduh-seduh dan menyeka wajahnya dengan handuk. Hingga hal ini menarik perhatian banyak penggemar yang menonton konser solonya tersebut. Banyak yang menduga hal ini terjadi karena ia akhirnya didepak dari tur konser FC yang akan datang. Apalagi ada berita yang menyebutkan bahwa tur konser FC yang mendatang akan dilanjutkan dengan formasi F-Sun atau F3 karena Kencu tidak akan bergabung dalam tur konser tersebut. Berita tersebut juga menyebutkan bahwa F-Sun akan merilis lagu baru serta akan mulai menggelar tur konser pada akhir tahun ini. Namun banyak penggemar yang berkata bahwa rumor Kencu didepak dari tur konser FC ini hanyalah akal-akalan pihak produser saja, yaitu untuk membuat tur konser ini menjadi lebih terkenal lagi atau untuk membuat tur konser ini menjadi lebih viral lagi. Bagaimana menurut Family Seeker? Apakah ini cuma akal-akalan pihak produser atau memang Kencu sudah mundur dari FC? Sekarang kita akan ngebahas sedikit tentang profil Kencu. Nama lengkapnya adalah Kennedy Chu. Ia lahir pada tanggal 15 Januari 1979 di Taipei, Taiwan. Jadi sekarang ia sudah berusia 46 tahun. Bagaimana ia memulai karirnya di dunia hiburan Taiwan? Jadi secara kebetulan seorang produser yang bernama Chai Ceping menemukan Kencu saat Kencu sedang bekerja sebagai seorang pelayan di Taiwan. Kencu diaudisi untuk serial televisi yang berjudul Meteor Garden. Dan seperti kita ketahui, setelah Kencu bermain dalam serial tersebut pada tahun 2001, namanya langsung booming bersama dengan anggota FC yang lain, yaitu Jerian, Vic Chow, dan juga Vanessa Wu. Bagaimana dengan kisah asmaranya? Pada tahun 2016, Kencu menikah dengan seorang wanita bernama Vivian Han atau Han Wen-wen. Pernikahan mereka diadakan di Bali. Namun dalam sebuah pernyataan, Kencu berkata bahwa ia mengidap penyakit yang bernama fibromyalgia. Ini adalah sebuah kondisi yang dapat menyebabkan nyeri otot kronis dan kelelahan yang berkepanjangan. Ini merupakan penyakit yang langka. Karena hal ini, Kencu memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Meskipun ia dan istrinya sangat menginginkan keturunan, tapi dia takut anak-anaknya mengalami penyakit yang sama. Jadi Kencu berkata, semoga ada kemajuan dalam bidang medis untuk penyakit ini. Sebagai penutup, semoga berita keluarnya Kencu dari FC ini tidak benar. Dan semoga kita bisa menyaksikan karya-karya FC yang baru di masa mendatang. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!